Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video ini aku mau cerita pengalaman aku berobat gigi, cabut gigi tepatnya pakai BPJS. Tapi sebelum itu aku minta subscribe channel aku ya. Itu aku sambil minum aja kali ya. Aku sambil minum. Nih aku ada es batu, terus aku ada apa namanya? teh bentuknya kotak, dan ini aku pilih yang less sugar karena aku nggak terlalu suka manis juga. Kalau minuman manis itu bisa sakit gigi ya kan, aku nggak terlalu suka yang manis-manis. Kita tuang aja dulu ya teman-teman. Nah, oke, jadi sambil minum ya. Ini tuh rasanya nggak terlalu manis, jadi nggak bikin sarapan juga. Nah, jadi teman-teman, waktu itu tuh mungkin sekitar 1 tahun yang lalu tuh aku emang suka sakit gigi ya. Gigi aku tuh sakit banget teman-teman, dan bener-bener parah banget. Aku ngerasain sakit banget gitu. Terus aku berobat ke pertama tuh aku berobat ke puskesmas yang ada di dekat rumahku. Nggak deket banget sih, itu lumayan jauh sih itu. Terus di sana poli giginya itu emang rame banget. Jadi tuh kita harus datang pagi-pagi banget. Waktu itu lagi puasa apa ya, aku bener-bener abis sahur ke sana datang waktu itu. Dan di sana cuman ada kuotanya itu sekitar 13 orangan, jadi bener-bener harus berebutan. Itu banyak banget. Aku beberapa kali ke dokter gigi di puskesmas, ke poli gigi di puskesmas tuh mungkin ada 3-4 kalian atau 5 kali bolak-balik, dan aku harus berangkat subuh-subuh banget waktu itu. Itu bener-bener sakit banget guys. Dan ternyata gigi aku itu udah bener-bener patah dan gak bisa ditambal lagi guys. Jadi gigi aku tuh bener-bener udah rusak banget gitu, dan udah gak bisa diperbarui lagi. Ditambal gak bisa, di saluran akar juga gak bisa. Jadi dokter di poli gigi aku tuh merujuk aku ke rumah sakit Vaskes 2 untuk melakukan tindakan operasi cabut gigi. Karena kenapa nggak bisa di puskesmas? Karena satu, kata dokternya minus aku tinggi, jadi dokternya takut kenapa-napa karena dia nggak punya alat yang berat gitu. Kalau di rumah sakit Vaskes 2 itu bisa dibius, bibir aku bisa dibius, dan ada alatnya yang bermacam-macam. Kalau di puskesmas cabut giginya itu disemprot pakai es batu gitu. Karena aku ada minus tinggi, jadi aku diarahin ke Vaskes 2. Tapi di sana di Vaskes 2, saat aku ke rumah sakit Vaskes 2 itu waktu itu aku gak apa-apa kali ya aku sebut nama, aku ke rumah sakit Cinta Kasih yang ada di Ciputat. Itu di sana kita nggak bisa langsung daftar dan harus nunggu dulu, karena kata bagian administrasinya itu ada sekitar 400 orangan yang daftar ke poli gigi di situ. Dan di situ aku waktu itu bulan Desember kalau nggak salah 2023 aku daftar. Oke lah, aku ngajuin aku daftar kota gitu ya. Nanti mungkin bisa dipanggil 6 bulan kemudian atau beberapa bulan kemudian. Waktu itu aku bener-bener sakit gigi banget, dan akhirnya ya udah aku sakit gigi minum obat dari puskesmas aja. Dan itu tuh kalau minum obat, kalian tahu nggak sih guys, kalau sakit gigi kan sakit banget ya guys ya. Kalau kita cara ilanginnya sih cuman tidur, cuman pas kita udah bangun dari tidur kita tetap sakit juga. Dan di situ aku minum obat generik, obat dari dokter, dan obat alternatif seperti bawang putih, jahe, semua udah aku iniin, garam dan segala macam. Aku udah kumur-kumur, aku udah tempelin bawang putih di gigi aku guys. Itu bener-bener
semua cara udah aku lakuin tapi tetap aja sakit guys, sakit banget 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 sakit gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngerasain sakit gigi pasti tahu rasanya sakit gigi gitu. Dan waktu itu aku bulan bulan April kalau nggak salah, bulan April itu aku ternyata dapet chat WhatsApp dari Rumah Sakit Cinta Kasih yang sebelumnya udah aku daftar kota itu, aku meninggalkan nomor telepon aku dapet chat WhatsApp itu, aku dapet antrian untuk ke dokter gigi itu di hari Kamis kalau nggak salah. Kebetulan banget itu mungkin 5 hari kemudian kalau nggak salah, waktu itu aku dapet di hari Kamisnya juga, Kamis atau Jumat, pokoknya minggu depannya gitu. Dan kebetulan banget surat rujukan aku yang dari puskesmas pas ke 1 sebelumnya itu udah habis atau hilang, aku lupa, kayaknya udah hilang deh guys, udah hilang karena aku udah saking frustasinya banget itu. Aku udah, ya Allah gimana, apa aku harus berobat gigi bayar gitu, tapi kalau bayar pasti mahal aku, dan itu kan gak bisa 1 kali konsul, pasti berkali-kali bolak-balik kan guys ya. Nah jadi di sana, dan aku balik lagi ke puskesmas yang semula, dan aku harus datang pagi-pagi lagi. Pokoknya di sana itu jam 6 itu udah habis nomor gigi, jam 7 tuh udah nggak dapet guys, jam 6 aja tuh aku udah berebutan gitu. Udah beberapa kali ke dokter gigi. Cerita ke dokter gigi aku yang di puskesmas, kebetulan aku juga kenal karena dulu dokter giginya tuh pernah datang ke tempat kerjaan aku gitu. Dan kata dokternya, oh ya udah nanti kamu jelasin aja kenapa gigi kamu gini gitu. Nanti kalau misalnya masih harus nunggu lagi, nggak bakalan selama sebelumnya kok gitu, misal kalau harus tunggu balik gitu. Dan ternyata aku ke dokter giginya waktu itu, aku seperti biasa aku kasih chat persyaratan yang harus aku lengkapi untuk ke dokter gigi itu. Pertama, aku harus memerlukan surat rujukan dari puskesmas fase 1 sebelumnya. Terus aku harus punya BPJS asli. Terus juga aku harus melampirkan chat bahwa aku ada kota di situ gitu. Kalau di gigi kayak gitu guys, di Cinta Kasih Ciputat gitu. Udah tuh guys, jadi pertemuan pertama dokternya melihat gigi aku. Waktu itu gigi aku yang di kanan bawah. Nah sebelumnya dari dokter puskesmas itu, dia itu kayak menyarankan 2 gigi yang harus dicabut, gigi kanan bawah sama kiri atas. Nah aku kan ngomong gitu juga ke dokternya. Kata dokternya satu-satu dulu gitu. Ya udah yang sakit aja dulu ya dok, boleh nggak yang sakit aja dulu ya dok ya, yang kanan gitu aku bilang. Terus ya udah dok, yang kanan bawah ini. Terus aku dijadwalkan lagi balik lagi minggu depannya itu tanggal 25 April gitu. Aku akhirnya balik lagi minggu depannya gitu guys. Pas aku mau hari H operasi gigi itu, cabut gigi itu, aku nggak dibolehin orang tua aku untuk bawa motor. Jadi aku dianterin sama mama aku naik angkot guys, karena kata mama nanti bisa bergigi ada obat bius dan segala macamnya gitu. Ya udah akhirnya aku naik angkot, dan ya udah kita tinggal nunggu gigi aku dicabut. Dan waktu itu tuh aku dari nunggu, dari datang terus ngurus administrasi, terus nunggu, itu aku happy aja. Maksudnya aku malah kayak ya happy ya biasa ngobrol sama pasien. Aku ke kamar mandi bolak-balik, aku ngevideoin, enggak videoin banget sih, makanya aku di hati aku tuh aku senang-senang aja gitu dan biasa aja. Pas sama aku dipanggil di sana, aku langsung kayak apa ya, pas ngeliat meja operasi, bangku dokter gigi itu, aku langsung dek, oh my god, aku harus gimana. Dan di situ mama aku kan nggak masuk ya, jadi aku doang. Dan ya udahlah, ya udah. Terus
pertama tuh aku suruh minum kumur-kumur air gitu, mungkin buat steril gitu kali ya giginya. Ya udah aku minum air itu, terus tiduran, kacamataku dibuka gitu, terus aku suruh mangap gitu, terus gigi bawah gimana ya, aku kayak mangap gitu, terus kan kayak gini gitu, apa, miring ke kanan gitu kan, terus gigi aku kayak nggak mau pisah gitu dari aku, padahal tuh aku udah disuntik sekali dari mulai alat yang biasa yang kecil nggak bisa, terus ke alat yang berlanjut ke alat yang kedua lagi kayak gunting atau apa, aku nggak paham, itu juga gak bisa, kayak sodokan gitu juga gak bisa. Terus akhirnya aku disuntik lagi karena aku ngerasa, dok agak kram, agak perih ya dok, kayak kram gitu ya dok ya gitu. Udah situ, dan di situ tuh apa ya, bau khas dokter gigi. Kalian pernah nggak sih nyium kayak gitu, bau khas dokter gigi gitu, bau obatnya. Terus juga apa, bunyi gitu sampai pokoknya aku sampai alat tang yang gede banget ya, tang gigi gede banget tangnya ke gigi itu udah astagfirullahaladzim. Dan dokternya nggak minta rongsen dulu, nggak minta rongsen gigi aku, mungkin karena udah kelihatan kali ya gigi akunya gitu ya. Dan ya udah, aduh aku bener-bener udah agak lama, mungkin 15 menit ada kali itu proses si iniannya ya, apa lebih gak tau lah pokoknya. Ya itulah gigi aku guys gitu. Dan alhamdulillah bisa guys, bisa dicabut gigi aku. Cuma sayang aku nggak foto, aku cuma lihat sekilas doang. Aku udah lemes banget, kayak apa ya, nyeri, sakit, parno itu ya udah, jadi ya udahlah gitu guys. Nah terusnya besokannya, saya tuh dokternya tuh bilang kalau ada keluhan aja datang, mungkin gigi yang ini. Terus aku datang karena kan masih sakit banget gitu ya. Kalau aku waktu itu ini giginya, jadi aku udah ompong, aku udah nggak punya gigi satu. Ya ampun, semoga gigi aku yang lainnya masih bisa bertahan, masih kuat ya guys ya. Dan semoga aku bisa menjaga gigi aku juga. Oke, jadi waktu itu aku kontrol lagi karena aku waktu itu kayak makan kayak masih berdarah gitu. Nah, dan aku kayak ngeliatin di TikTok gitu video-video tuh, aku parno banget sumpah, harus ada yang pakai gigi palsu lah, harus ada yang inilah, pokoknya itu tuh kayaknya serem banget gitu. Aku tuh takut, tapi tuh mungkin aku jangan terlalu ngelihat hal-hal yang oke, orang lain mungkin menyarankan seperti itu, mereka merasakan seperti itu, tapi kan apa yang mereka rasakan itu beda sama apa yang aku rasakan gitu, apa yang aku alami. Dan ternyata setelah ada problem aku nggak bisa ke rumah sakit karena nggak ada data aku di sana, karena mungkin udah selesai cabut gigi itu sekali aja, nggak usah ada kontrol lagi gitu. Ya udah aku tapi akhirnya aku bisa kesana lagi, aku konsultasi, bilang, dok gigi saya kenapa ya kadang-kadang saya masih nyeri, tapi dokternya bilang alhamdulillah bagus, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kalau nyeri-nyeri itu juga wajar, jangan kalau misalnya udah nyengit nggak usah dipaksain gitu. Dan di situ waktu itu dokternya juga ngeliat, oh bagus kok, ini pertumbuhannya juga bagus kok, apa sih iniannya, bekas itu juga udah mulai nutup gitu, udah nggak bolong lagi. Terus ya udah deh, oh ya udah, terus giginya gimana, nggak apa-apa kok giginya gitu guys. Jadi ya udah alhamdulillah ternyata gigi aku baik-baik aja. Cuman ya itu karena aku berobat pakai BPJS ya teman-teman, jadi bener-bener antri itu. Pengen aku tuh ke rumah sakit fase 2 itu di bulan Desember 2023. Aku daftarnya di Desember 2023, mungkin pertengahan kalau nggak salah. Aku dipanggil bulan April pertengahan, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan setengah mungkin aku nunggu itu guys gitu. Jadi ya kalau kalian mungkin ada budget lebih dan kalian terlalu sakit banget, nggak bisa nahan sakit, ya kalian bisa berobat pakai pribadi bayar.
ada kok teman aku yang berobat pakai pribadi bayar. Cuman kalau aku karena apa ya, karena aku budget pas-pasan karena budget pas-pasan, dan aku pikir gini sih, aku kan BPJS bayar sendiri ya, maksudnya bayar mandiri. Kalau aku nggak pakai itu BPJS, terus aku kalau berobat aku bayar lagi, kayak sayang sih. Mungkin nggak ada yang sayang, mungkin kita bisa, ada yang bilang nggak perlu nunggu sakit, itu bisa kita alokasiin ke teman-teman yang lagi sakit di luar sana gitu. Tapi kalau kata aku kan sakit juga gitu, aku punya BPJS, tapi aku nggak pakai itu, aku malah bayar lagi gitu. Menurut aku kan, aku bisa kata udah ada BPJS, udah naruh uang di BPJS. Menurut aku tuh kayak gitu. Dan cuma dia udahlah, emang dari kecil tuh aku selalu terbiasa dengan BPJS, dengan nunggu lama, ngurusin berkas suratnya lah, bolak-balik sana sini lah. Aku udah terbiasa seperti itu, jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Yang penting ada waktu dan ada mentalnya dan ada uangnya, bisa bolak-balik gitu. Cerita aku ke dokter gigi. Jadi kalau ke Cinta Kasih itu nggak daftar kayak waktu itu aku sakit kayak Hermina, enggak. Kita tinggal datang aja. Kalau poli gigi itu kita harus daftar kauta dulu, karena banyak ya yang ke poli gigi. Dan kalau poli yang lain, seperti kan aku pernah ke poli mata atau di Cinta Kasih, itu langsung daftar aja dan langsung tahu jadwal dokternya. Udah gitu aja guys. Ya, aku jadi curhat, dan semoga mungkin teman-teman yang punya sakit gigi bisa ada referensi untuk gimana kalau mau berobat gitu ya. Oh, ada dimsum guys, ada dimsum. Di video aku selanjutnya aku mau cerita tentang aku dirujuk ke poli mata yang ada di RSCM. Cuma nanti aku bikin waktu buat bikin videonya ya, buat aku cerita kayak gini ya. Kalau di RSCM itu menurut aku mendingan ke rumah sakit Vaskes 2, mendingan ke Cinta Kasih. Kalau di RSCM itu benar-benar ya Allah, antri banget, dan itu sampai dari pagi-pagi buta dan pulangnya juga malam. Bener-bener. Aku sambil makan ya guys ya. Ini dimsumnya harganya 10.000. Dapat 1, 2, 3, 4, 5. Aku lapar banget sumpah. Dan alhamdulillah gigi aku yang ini masih bisa aku buat kunyah, tapi yang lembut-lembut sih, dan es batu. Dan tapi aku nggak terlalu over kayak dulu yang suka gerogotin es batu gitu. Sekarang udah nggak yang terlalu ganas. Dulu tuh ganas banget, aku suka es batu, aku glok gitu. Sekarang nggak. Sekarang aku alhamdulillah bisa makan di 2 gigi, dan aku mau biasain itu sih, aku mau biasain ngunyah itu di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sisi kiri ya. Ini sisi kanan. Jadi kalau kata aku, teman-teman, kalau yang giginya sakit atau enggak yang belum sakit, kalian harus jaga kondisi gigi kalian guys. Karena takut kalau udah nggak bisa, ini kalau udah parah gitu, takut sakit banget guys, nggak bisa dipertahanin. Guys, aku mau lanjut makan ya. Sekian dulu cerita tentang berobat gigi aku dan sakit gigi. Jangan lupa kalian subscribe channel aku, kalian like video ini, dan kalian share. Makasih telah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.